tinggal di mana? Saya tinggal Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Pak Haji. Oh Ini iya. yang kedua, sebelumnya pernah setahun yang lalu kira-kira. Sehari-hari apa kegiatannya? Sehari-hari ada ngajar, ada usaha pernah. Sebelum COVID itu sebenarnya usahanya bikin perumahan kecil-kecilan, Pak Haji. Apa? Perumahan kecil-kecilan, perumahan cluster. Oh, bikin? Iya, buat developer cluster. Dari tanah kosong? Iya, sebelumnya. Tapi waktu COVID itu berhenti, sampai sekarang saya belum mulai lagi yang itu. Kemudian waktu COVID itu alhamdulillah sempat merendang ya. Kemudian ibu saya sakit, ya bolak-balik masuk rumah sakit. Waktu pas pertama kesini ibu saya lagi sakit. Nah sekarang sudah wafat. Yang saya tekuni, usaha yang biasa saya tekuni belum ada lagi, karena sering baca katanya Pak Haji kan nggak usah repot-repot duduk diam. Nggak usah. Kenapa Ibu nggak meraktekin ilmu RDAY? Duduk manis, duit datang. Nah itu dia. Tapi kan ibunya belum yakin. Yakin lah insya Allah. Ya udah. Sudah beberapa yang terkabul alhamdulillah. Sekarang banyak nih Bu tamu RDAY. Kalau denger ilmu RDAY pengen kayak gitu Pak Haji. Duduk manis duit datang, pengen kayak gitu Pak Haji. Ya harus diyakinin dulu. Saya udah yakin. Mana yakin? Kadang kita suka terbersit. Mana? Kok mana? Nggak ada. Karena ilmu RDAY ini udah teruji ribuan tahun yang lalu. Namanya ilmu kearifan lokal. Siapa tuh yang praktekin? Coba Kiai sama anak buahnya tuh yang anggur. Ya. Coba. Jadi keyakinan kita bahwa rezeki itu bisa datang tanpa harus bekerja banyak. Ilustrasi-ilustrasi, contoh-contoh di alam banyak. Tapi yang masyhur itu, yang terkenal itu adalah kisah antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Maliki. Jadi Imam Syafi'i bilangnya untuk dapat rezeki itu wajib dan harus bekerja keras. Harus Tapi kerja keras. Kalau syekhnya, gurunya Imam Maliki bukan salah menurut Imam Maliki, tapi tidak harus. Tidak harus. Maka dibuktikan oleh Imam Syafi'i, jalan keluar datangi orang yang panen anggur. Bantu dia. Berkeringat, panasan, capek, lelah, akhirnya dapat upah anggur. Membuktikan dengan bangganya dia bawa anggurnya ke syekhnya, ke gurunya, sampaikan ke gurunya, Syekh, ini tadi saya bekerja, ditekankan kata-kata bekerjanya untuk membuktikan bahwa pendapatnya benar. Saya bekerja sehingga saya dapat anggur dan ada titipan untuk Syekh, tambahan. Alhamdulillah. Titipan tuh dari pemilik anggur. Jadi kan tanya, lu kan anak muridnya Kiai itu kan? Iya, titip dong nih anggur buat Kiai lo. Nih gue titip. Nah di samping dia beli anggur buat Kiainya, ada titipan dari pemilik kebun anggur. Kerja. Alhamdulillah. Saya tadi ngucap bilang kalau panas-panas siang-siang begini makan anggur enak kali ya. Alhamdulillah, kata gurunya. Kamu datang bawa anggur untuk saya. Ngejek secara tidak langsung. Kemana gurunya? Tetap aja di situ, nggak kemana-mana, tidak keringat, tidak kerja keras, tapi makan anggur, dapat anggur. Itu. Artinya rezeki itu nggak usah dikejar, datang asal kita punya tanaman kupu-kupu. Ngapain ngejar kupu-kupu? Orang kita punya taman bunga kok, ya kupu-kupunya datang. Sekarang enggak. Taman bunganya enggak punya, ngarepin kupu-kupu datang. Oh si goblok. Tanamannya mana? Nah apa tuh tanamannya? Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Biar Allah bikin takjub kita. Gitu. Jadi kita duduk manis, duit datang kayak anak-anak. Pak Haji, aku besok mau ke Dufan. Cek. Berapa tiketnya?
semuanya 160 juta. Oke. Pasti hari ini 16 orang yang privat, pasti 16 orang. 16 orang. Berarti kan 160 juta. Iya, iya. Tinggal kasih aja ke ustadznya nih, berangkat ke Dufan besok. Iya. Main di Dufan 160 juta. Tanpa kita minta kepada tamu-tamu. Buat bapak dan ibu yang kiranya ada rezeki, kita mau ke Dufan. Buat bapak dan ibu yang mau sedekah, ngapain ngemis-ngemis ke tamu, nggak ada kerjaan. Berangkat ke Dufan, hari ini dapat 160 juta. Sedekahnya tamu. Iya. Nggak begitu. Ini kan nggak kita, Allah, besok jatuh tempo. Gubrak. Alhamdulillah Pak Haji udah yang walaupun belum sempurna apa yang diajarkan selama saya ini sering dengarkan YouTube-nya Pak Haji, alhamdulillah dilaksanakan, banyak yang terkabul. Hal-hal yang sehari-hari misalnya masalah hujan gimana, misalnya mau keluar kemudian ya Allah pasti berhenti hujannya gitu ya. Kemudian apalagi hal-hal yang karena ibu pada saat ngucap nggak ada beban. Oh iya iya. Kebanyakan tamu-tamu RDAY ngucapinnya ada beban. Allah, besok jatuh tempo, itu beban. Iya iya. Allah, anak saya besok diterima ya di Akpol, itu beban. Harusnya nggak boleh. Terima kasih Allah, putra saya udah diterima di Akpol. Padahal belum diterima, lagi proses. Di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah padaku. Nah kita kebanyakan beban. Allah, sampai kapan begini terus? Lah elah gubrak. Nah pada saat ibu bilang Iya. pasti nggak hujan, pasti nggak hujan, nggak ada beban. Iya. Jadi terkabul. Lanjut. Iya, jadi karena kemarin usaha-usaha dan segala macam, terus terang memang ada hutang pribadi atau kartu kredit cuma satu sih. Cuman yang pribadi itu pakai dolar Singapura, jadi kan semakin lama jadi semakin naik ya nilainya. Itu aja sih Pak Haji, pingin hutang-hutang lunas dan punya modal lagi. Tadi saya bilang, ibu udah bikin tajud Allah belum? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Alhamdulillah, walaupun belum sampai 12, alhamdulillah setiap hari nggak pernah putus, termasuk yang qobliyah ba'diyahnya. Iya. Terus yang kedua, ya minta bimbingannya dari Pak Haji supaya saya punya keyakinan dan ya kiat-kiatnya. Yang kedua Pak Haji, saya dengan suami itu 5 tahun lalu tuh pisah, kemudian kemarin tuh baru rujuk lagi. Setelah 29 tahun pisah, 5 tahun kemudian baru rujuk lagi. Tapi posisinya itu dia kan sudah punya istri gitu ya, karena ada desakan anak-anak dan seterusnya. Jadi saya memenuhi lah untuk rujuk. Cuman mungkin dominasi yang istri ini luar biasa gitu ya. Jadi kayak ada ketakutan gitu segala macam dari dia kalau misalnya urusan dengan saya gitu. Itu Terus? gimana kiat-kiatnya supaya di sananya tuh nggak begitu gitu. Kan dia orang baru sebenarnya. Kalau saya kan 29 tahun dari nol kira-kira, kemudian sampai ya posisinya sekarang jabat gitu ya. Waktu itu saya nggak terima kalau dia nikah lagi karena jadi jadi jarang pulang, jadi nggak itu gitu ya. Saya karena sakit hati saya minta cerai. Nah, Tahun berapa tuh? tahun 2020. Oh iya. Setelah 29 tahun. Nah, kemudian baru Dapat anak berapa? 9. Ibu? Iya. Dari pernikahan itu? Iya. 9 anak? Iya. Itu lahirnya normal semua apa ada yang sesar? Sesar terakhir. Oh. Jadi kemudian 5 tahun pisah. Sebenarnya dia udah minta balik-balik, tapi saya nggak mau. Nah, baru karena anak-anak sekarang ini sudah banyak yang di rumah, udah balik dari kuliah, dari pesantren, saya nggak enak gitu ya, anak-anak besar, akhirnya udah rujuk. Baru beberapa hari yang lalu. Ya, tapi kelihatannya masih punya beban dengan sana karena khawatir nggak diizinin dan seterusnya. Jadi gimana caranya gitu ya supaya yang sananya itu nggak terlalu mendominasi gitu suami saya. Gitu aja. Dia dominasi gimana?
Misalnya, sebenarnya jadi nggak diizinin gitu loh sama dia, saya untuk balik lagi. Sama siapa? Sama istrinya yang muda nih, yang sekarang. Oh, jadi ini ibu sekarang istri kedua. Jadi jatuhnya istri kedua. Iya, istri pertama sana. Gitu. Karena kan waktu itu saya lepas. Iya, kalau ibu nggak lepas, ibu istri pertama. Kan ibu lepas, Iya. istri kedua. Kalau menurut Pak Haji gimana? Harus apa saya yang lakukan? Nah, ibu udah terima belum? Apanya menurut Pak Haji? Maksudnya udah nikah lagi belum, Sudah, Bang? sudah. Udah nikah lagi? Sudah nikah baru 2 hari lalu. Baru nikah 2 hari lalu? Ya ibu mesti konsekuen dong, harus terima sebagai istri kedua gimana? Sisanya dari istri pertama kan? Jadi kalau dia dominan, walaupun sama ibu lahir 9, dari sana nggak lahir kasarnya, tetap ibu harus istri kedua. Jadi gimana Pak Haji, bagusnya saya seperti apa? Nggak boleh grundel, nggak boleh gedek, nggak boleh kesel, nggak boleh. Terutama yang sifat 18 nggak boleh ada di istri sana, sama nggak boleh di suami ibu. Ibu kan ada semua tuh ke istri yang sana. Akhirnya ibu nikah, bukannya masuk surga malah masuk neraka, betul? Iya. Harusnya mendingan gak usah nikah lagi, betul? Ngapain? Bagusan gitu malah nih. Ya iyalah. Ngapain kawin sama si bangsat? Itu kan namanya bangsat. Maksud balik lagi sama si bangsat. Begitu. Kalau lo mau balik lagi ya resikonya lo jadi bini kedua. Dan lo kalau misalkan ada sifat 18 menghantarkan ibu dengan kawin itu masuk neraka. Iya betul? Iya. Terima bu, namanya istri kedua tuh waktunya memang seperti itu. Jadi ibu legowo. Nanti balasannya masuk surga. Tapi kalau ibu pengen didominasi, ya nggak boleh lah. Walaupun gue udah lahirin dari dia 9, setuju. Buat apa? Udah aja gue terima. Bahasanya gitu. Ada lagi? Kalau rumah untuk jual rumah untuk bayar utang gimana Pak Haji? Karena Kan di RDAI nggak ngajarin jual aset bayar utang. Kalau bisa asetnya nambah. Karena Haji Marco waktu datang kemari kontrakannya 6. Iya, betul. Dia praktekin ilmu RD 7 bulan, kontrakannya jadi 21 pintu. Waktu datang ke RDAY, rukonya nggak punya. Dia praktekin RDAY, rukonya berapa? 15. Kenapa jadi jual aset? Kita nggak ngajarin. Praktekin ilmunya Allah. Praktekin ilmunya Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Aset nambah. Begitu. Alhamdulillah, aset nambah. Tapi ini malah jual. Orang jual tuh orang yang nggak bersyukur. Sekarang ibu beli motor, kasih ke anak. Ibu beli mobil, kasih anak. Terus sama anak mobil dijual. Marah gak ibu sebagai orang tuanya? Marah lah. Orang dibeliin mobil bukan dirawat, disyukurin. Tapi kan mobilnya ngerongrong, papa. Ya udah disyukurin, nanti ada rezeki pasti ganti mobil, pasti beli mobil ganti. Coba yang ada disyukurin dulu. Ibu jual, itu namanya nggak bersyukur. Ini rumah dari Allah mau dijual, nggak boleh. Untuk tagihan gimana? Apa? Tagihan hutangnya itu, Pak Haji. Pasti kebayar bu, pasti kebayar. Kan dikejar-kejar nih. Ya wajar lah, namanya duit orang di kita ya kita ngejar. Misalkan nih saya punya duit nih, dipakai sama ibu, saya kejar sampai kapanpun. Bahkan kalau bisa gue sewa debt collector, itu hak saya. Nah ibu yang pernah pakai duit saya, legowo, lapang dada, pasti lunas, pasti lunas. Ibu tinggal meraktekin ilmunya Allah, apa tuh? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Saya nggak bisa Pak Haji baca Quran 12 juz. Lo hajat ekstrim, ibadah ekstrim, tahu? Nggak bisa, oh goblok. Sekarang hajat kita kan ekstrim. Ekstrim nggak hajat ibu? Hajat ibu ekstrim nggak? Ekstrim. Nah, ibadahnya harus ekstrim. Ini ibu enggak. Hajatnya ekstrim, ibadahnya sekedarnya. Bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Enggak ada lah. Harus 12. Ngantuk 12. Ngantuk kayak gitu. Harus, Bu.
Harus. Kalau Terus biar apa lagi? cepat aja gimana Pak Haji? Apa? Caranya? Kalau biar jalan cepat aja, Apa? apa yang harus dilakukan supaya Oh, gampang, foto rumahnya gosok di alat kelamin ibu. Laku. Ada kalau lagi? yang lain-lainnya, yang urusan suami, yang urusan hutang gimana Pak Haji? Ya kan ibu udah kawin lagi, ya diterimalah sebagai suami istri kedua lah. Kan udah kawin. Mau diapain lagi? Orang udah kawin kok. Diatur sama dia, ya udah, ya gitu aja. Kalau utang ya pastilah lunas, nggak mungkin nggak, kan tidak ada. Saya belum pernah nih Bu dengar tamu RDAY utangnya nggak lunas, saya belum pernah dengar. Alhamdulillah. Tidak ada tamu RDAY yang asetnya dijual, saya belum pernah ada dengar. Selalu nambah aset, makanya ibu mau jual, ya udah praktekin. Ini karena nambah. Ada lagi? Ya. Pokoknya maunya saya, ibu terima dulu takdir Tuhan. Apa tuh yang Allah takdirin? Ibu sekarang di posisi yang apa nih? Punya hutang, terima dulu. Jangan ibu ngomongnya begini ke Allah. Allah, besok jatuh tempo. Allah, minggu ini nggak boleh. Tapi terima kasih Allah, hutang saya udah dilunasin semua. Padahal belum. Kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi baru prasangka baik dulu sama Allah. Ini kan ibu prasangkanya nggak baik. Selalu kan? Sampai kapan ya? Sampai kapan? Kok sampai kapan? Ibu udah ngelahirin 9 anak. Taruhannya nyawa 9 kali. Karena orang lahirin tuh mati dan hidup. Berarti ibu pengalaman dibandingin orang yang ngelahirin 1 anak. Berarti ibu kan udah kebal. Kenapa yang ini kok malah luluh jual aset? Yang taruhan nyawa ibu bisa lewatin 9. Iya betul? Iya. Ini cuman jual aset aja takut sama debt collector. Lah kemarin waktu 9 berojol lo kemana aja? Aku nggak mau hamil lagi udah ini. Besok bunting lagi. Aku udah, besok bunting lagi. Sampai 9. Berarti kan ibu pengalaman dalam arti kata menghadapi hidup. Dengan anak 9, saya rawat sendiri bahasanya. Nah ini kok hutang ibu gemeter. Nggak boleh. Hutang gemeter. Nah kemarin waktu taruhan nyawa pada saat mau ngelahirin ngeden-ngeden. Bisa tuh dihadepin. Kenapa ini enggak? Hadepin. Pasti ada uang masuk sebulan 10 miliar. Begitu. Ada lagi? Ya, cukup Pak Haji. Pokoknya saya mau, kalau memang bulat ibu harus jual aset, ibu gosok fotonya. Pasti laku. Oh, gitu. Kalau ibu udah nikah 2 hari yang lalu, ya udah terima karena udah nikah lagi. Jadi suami yang kedua. Jadi istri yang kedua. Yang pertama dia. Ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Begitu. Kalau duit 10 miliar, tinggal ilmu centong, ajarin. Di situ duduk. 10 miliar cair setiap bulan. Ilmu centong. Kayak bapak tadi dari orang Kalimantan. Cair 10 miliar. Jadi ini dikasih uang bibit dari Pak Haji, Bu, dipraktekin. Ini centongnya manjur. Kena santet takut sama centong kemarin. Iya tadi malam. Iya. Jadi Ibu praktekin ini untuk manggil uang wasilah yang kita lakukan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Nah, caranya kasih pembukaan dulu. Pembukaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta,
ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Panggil dengan bahasa ibu nanti diolah sendiri. Ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke almari saya, masuk ke rekening saya. Undang ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Udah begitu saja, nanti ibu ulang. Waktunya Dengan kapan aja? waktunya bebas. Habis sholat boleh, waktu yang longgar, hatinya pas senang, rezeki biar datang. Diulang-ulang waktu sholat boleh. Ini mengucapkannya diulang-ulang juga, tidak sekali. Diulang-ulang. Minimal 9 kali. Nanti saya kasih kertas. Dan biar cepat terkabul, ibu bisa gak dari bangun tidur sampai mau tidur hatinya senang, gembira. Karena kalau ibu senang, rezeki datang. Tapi kalau ibu dari bangun tidur sampai mau tidur sedih, rezeki pergi. Walaupun tadi barusan ada WhatsApp dari debt collector. Iya, senang. Bisa Pak Ji? Harus bisa. Kalau sedih, rezeki pergi. Gimana kalau senang? Diingat yang enak-enak. Pasti nanti ada orang kasih modal saya. Pasti nanti hari ini ada orang datang kasih modal saya. Jangan nanya, siapa ya? Nggak boleh. Nggak boleh spill ya Pak Haji. Apa? Nggak boleh spill siapa ya gitu ya. Nggak boleh. Kan ayatnya gini Bu. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Mosok cuman ngasih sebulan 10 miliar nggak bisa. Bisa lah. Apalagi 100 miliar. Berarti saya bisa berjaya lagi dong kayak dulu. Lebih dari dulu. Buktiin. Bahwa ibu walaupun anaknya 9. Penghasilannya sebulan 10 miliar. Nanti kan suami ngeliat. Wow. Gue nggak salah nih. Itu akhirnya pilih. Di sananya jengah, milih ibu, jadi ibu nomor 1 lagi. Kayak main Tetris dong Pak Haji. Ya kira-kira mirip-mirip gitu dah. Balik lagi ke laptop nomor 1. Ya. Bisa? Sebenarnya Pak Haji kalau saya perhatikan mungkin juga karena dari ilmu yang Pak Haji, yang ilmu yang dari Pak Haji itu yang saya praktekkan ya, itu memang apa ya, perubahannya yang tadinya musuhin banget sampai kemudian melamar lagi sampai ngotot gitu ya Pak Haji, memang kayaknya memang dari diantaranya ya yang ini sudah ada gitu ya, kemudian termasuk yang lain-lain lah, yang kearifan lokal itu Pak Haji, termasuk yang ngelap apa CD ke muka segala macam gitu. Kelihatannya sih mungkin ya dari semuanya Luluh ya? Luluh gitu. Nah, jadi sudah luar biasa. Berarti alat kelamin ibu pulen dong ya. Tahu. Wow, itu Gitu. bisa luluh. Iya, kemarin tuh ceritanya dari anak-anak, bahkan kalau di sananya benar-benar nggak mau terima gitu ya, itu bahkan dia mau ceraikan yang sana. Waduh, Gitu. TOPBGT, top banget. Begitu jadi ceritanya. Tolong cariin dong yang alat kelamin ibu ada berapa ya? Kalau 10 ada gue pesen 9. Gitu. Sama ini satu lagi Pak Haji, jadi ke waktu Covid itu saya coba untuk trading saham dan lumayan tapi belum maksimal gitu. Jadi kalau misalnya saya untuk trading saham lagi, kiat-kiatnya gimana supaya? Bu, kalau ibu mau trading, pakai laptop atau pakai HP. Kalau pakai HP, ibu colek alat kelamin ibu, pencet. Kalau pakai laptop, colek alat kelamin, mainin di itu aja. Gitu aja ya. Iya, manjur Bu. Atau cara dalam kita sebelum main, kalau di laptop, taruh dulu di laptop. Cara dalam kita sebelum main, tutupin dulu di HP kita main. Nggak pernah kalah Bu. Kan ada tamu RDA yang main trading kaya raya tajir melintir.
Kaya raya tajam melintir. Pakainya gitu juga, bukannya di ininya ya. Misalnya di yang kita pilih itu baru di cawi-cawi enggak? Boleh, itu juga manjur juga. Hmm. Bu, ilmu kearifan lokal tuh dahsyat bener. Tapi pernah juga Pak Haji, waktu itu pernah ada sayembara untuk apa gitu ya, harusnya terbanyak. Tapi saya bilang saya mau coba nih gitu ya, cawi-cawi. Padahal jadi nggak pakai kriteria saya dapat menang. Nah, Nggak sesuai luar kriteria biasa. yang harusnya banyak gitu. Iya, wow, luar biasa. Iya benar. Nah, ini coba juga ini untuk trading. Kan kita nggak tahu dari trading mungkin ibu dapat puluhan miliar kan, buktiin sama orang rumah. Terutama anak-anak bahwa ibu luar biasa, nanti nyampe ke telinga suami, ibu yang utama. Ibu yang utama. Bisa? Insya Allah. 10 miliar per bulan ya. Amin. Sip, terkabul. Harus Amin. 10 miliar per bulan. Terkabul ya. Saya sama suami ya. Kabul Bu, sukses. Ini Haji Marco. Ya, saya udah melihat sering. Ya. Saya bawa Pak Haji ya. Boleh. Terima kasih ya. 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 Waalaikumsalam.